menegangkan itu membuat waktu seolah berjalan lambat kali, Nat. Sampai akhirnya pada jam 12 malam tepat, petir ketiga datang, Wak. Ciar. Dan kata Nana nih, Wak, ya, petir yang ketiga nih suaranya berkali-kali lipat lebih kencang dari petir pertama sama kedua tadi. Ngeri, Nat. Dan selain itu, kilatan cahayanya juga terlihat sangat terang dan tepat berada di atas rumahnya Bi Ayah Jali. Langsung chaos tuh Nadia waktu petir ketiga. Semua orang menjerit-jerit. Ada yang teriak sambil ngucap astagfirullahaladzim. Ada yang menjerit juga nyebut asma Allah. Ada juga yang menangis terisak-isak. Dan ada juga yang meraung-raung memanggil nama Sari kayak gitu. Dan kalian tahu, tepat saat petir ketiga menggelegar itulah Sari menghembuskan nafas yang terakhir, Wak. Sari meninggal dengan kondisi tubuh yang penuh luka lebam, dada membusung dan mulutnya menganga sambil ngeluarin macam ada asap hitam gitu Nadia dari mulutnya. Bayangkan sama kalian. Astagfirullahaladzim. Nana tengok, semua saudara itu tengok, nangis histeris mereka semua. Sari meninggal setelah petir ketiga. Nah, sebagaimana umumnya orang meninggal, Wak, keesokan harinya sanak keluarga yang tinggal di kampung itu pun mulailah itu kan mempersiapkan pemakamannya Sari. Tapi anehnya di sini ketika mereka akan mengurus pemakaman Sari, Wak, Bi Ai sama Mang Enjan orang tua Sari ini malah marah-marah. Mereka ngomong apa? Sari ini bakal hidup lagi. Kami lagi nunggu orang pintar dari pantai selatan ya. Sari pasti bakal sehat lagi. Jangan dikubur dulu, kata mereka kayak gitu. Nah, karena Bi Ai sama Mang Enjan ngelarang Sari anaknya ini dikubur, alhasil pada jam 12 siang jasadnya Sari ini udah mulai kaku. Pihak keluarga yang resah dengan hal itu pun kembali meminta Bi Ai dan Mang Enjan untuk memakamkan Sari. Bahkan Rio suaminya juga pastinya ikut membujuk mertuanya, Wak, Pak, Ibu tolonglah, ini kasihan jasadnya. Apalagi lagi hamil pula waktu itu kan, Wak. Tapi masih hamil muda, memang masih 4 mingguan gitu lah, mungkin anaknya masih kantong kayak gimana lah. Tapi tetap aja gitu kan, kasihan kalau jasad dibiarin kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi Bi Ai sama Mang Enjan marah lagi. Saya ini orang tuanya, kami yang berhak nguburin dia. Pokoknya kami mau tetap menunggu orang pintar itu datang. Kan macam gelap mata, Wak, orang tua si Sari ini. Nah, sampai malam hari kami tunggu orang pintar nih, tunggu di pantai selatan itu pun nggak datang-datang, Nat. Dan di saat yang sama juga jasad Sari ini sudah mulai, mohon maaf, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pihak keluarga yang resah dengan hal ini pun akhirnya sepakat untuk mengambil tindakan tegas. Kalau misalnya sampai besok subuh nih jasad ini belum juga dimakamkan, maka kami akan memanggil pengurus desa, petugas puskesmas, ulama setempat dan juga polisi, kata mereka gitu kan. Udah lah, ditunggulah ini kan. Lalu keesokan harinya apa yang mereka khawatirkan ternyata betulan terjadi, Wak. Bi Ai sama Mbak Enjan masih juga bersikeras menolak pemakaman si Sari itu, karena mereka percaya kalau Sari ini bakal hidup lagi gitu loh. Itu orang pintar yang katanya dipanggil dari pantai selatan nggak juga datang, entah betul dihubungi apa enggak tuh Nadia. Tapi yang jelas sampai besok tuh mereka tetap ngomong kayak gitu, anak kami bakal hidup lagi, kayak udah nggak betul, Wak, mereka berdua nih. Akhirnya dengan dibantu oleh aparat dan pihak berwajib, keluarga besar pun datanglah ini ke rumahnya Bi Ai lagi untuk mendesak Bi Ai dan Mang Enjan untuk segera memakamkan Sari. Dan salah satu dari keluargaku di sana ngomong apa? Jahat betul kok ya, Ai, Enjan. Kalian jadikan anak kalian tuh tumbal demi kekayaan ya. Sekarang setelah Sari mati, kalian nggak mau juga nguburin dia? Hah? Itu nggak punya hati kalian nih. Hah? Itu ada yang bilang tumbal untuk kekayaan. Kok bisa tumbal, kan? Nah, inilah ini ya. Kita flashback lagi nih ya. Jadi, masih kan kalian waktu acara resepsi pas Sari pingsan yang kedua kalinya, kan keluarga inti berkumpul di kamar Sari, terus ada juga keluarga yang berkumpul sama Pak Ustadz di ruangan berbeda. Masih ingat? Tadi aku suruh ingat bagian sini kan. Nah, ternyata pas lagi di ruangan ini, Pak Ustadz itu ada ngomong sesuatu sama keluarga aku, Nat. Sama om, tante, Pak D, Bude yang ada di sana tuh lah, dia bilang kayak ini. Tadi saya sempat ngecek kondisinya Sari. Sepenglihatan saya, Sari ini memang kesurupan. Dia atau sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Sari ini sedang bahagia karena sudah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, kata Pak Ustadz. Nah, sanak saudara yang mendengar ucapan Ustadz itu bingung lah, kan nanya balik, maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Emangnya yang ngerasuki Sari itu siapa? Kenapa dia bahagia gitu kan? Pak Ustadz jawab lagi, dia itu penari cantik kali. Namanya, ada namanya, Wak, kita sebut aja lah, tapi namanya Nyai. Aku takut ada apa-apa nih. Namanya Nyai. Merinding aku sumpah. Gak usah sebut nama aslinya. Betul, namanya Nyai. Nyai aja kita